Hari ini kita akan lanjutkan dengan sebuah tema yang berkaitan dengan Roh Kudus, ya. Dan saya beri judul Mujizat dan Kuasa Roh Kudus. Ini sebenarnya lanjutan dari serial mengenal Roh Kudus yang kita sudah pelajari lewat PRT beberapa waktu lalu. Kalau saudara ingin mengenal lebih banyak tentang pribadi Roh Kudus, karya Roh Kudus, saudara bisa ke YouTube IGNC Online atau Advances boleh. Di situ saudara lihat ada mengenal Roh Kudus. Ya, ada seri 1 sampai 6 kalau nggak salah. Yang hari ini adalah yang ke-7, ya, mujizat dan kuasa Roh Kudus. Dalam pendahuluan saya ingin jelaskan dulu definisi mujizat. Mujizat itu mempunyai dua pengertian. Pengertian secara umum atau secara luas itu berarti segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta yang diciptakan dan dikontrol oleh Tuhan, baik secara hukum alam maupun hukum manusia. Jadi kalau kita mau mengakui ya bahwa setiap pagi kalau kita melihat matahari terbit di timur, tenggelam di barat, tepat pada waktunya, itu mujizat. Ya, setiap musim tepat pada waktunya itu mujizat sebab ada yang kontrol. Ya, kalau kita lihat ciptaan yang lain, ya, binatang-binatang kecil tidak bersayap itu mujizat. Binatang-binatang kecil bersayap, binatang besar tidak bersayap itu mujizat. Bayangkan kalau binatang besar bersayap, ya kita berbahaya. Kalau kerbau bisa terbang, kuda bisa terbang, gajah bisa terbang. Semua jadi berbahaya. Ya, kalau kita lihat ciptaan manusia misalnya, itu juga mujizat. Di kepala kita saja ada 7 rambut yang berbeda. Saudara tahu? Rambut di kepala, alis, bulu mata, bulu hidung, kumis, janggut, ya, bulu kuping, itu semua berbeda. Ya, itu mujizat. Pasti ada penciptanya. Pasti ada yang kontrol sehingga tidak terjadi kacau balau. Jadi tidak ada accident theory. Accident theory itu jelas buatan manusia dan hayalan manusia saja. Ini menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang melakukan mujizat. Itu arti secara luas, arti secara umum. Nah, arti secara spesifik mujizat itu adalah peristiwa atau kejadian supranatural. Artinya melampaui yang alamiah. Melampaui yang umum. Karena campur tangan atau intervensi Tuhan langsung. Yang melampaui akal kita. Yang melampaui hukum alam. Jadi Tuhan Allah itu berhak melanggar hukum alam yang dia ciptakan. Berhak melanggar hukum manusia atau hukum-hukum lainnya. Ketika dia intervensi ya ke dalam hidup manusia ataupun dalam dunia ini. Itu sebabnya kita percaya bahwa Yesus inkarnasi ke dunia mujizat. Dan bisa dia lahir dari seorang perawan Maria sebab dia Allah. Dia sanggup intervensi. Itu sebabnya ada kesaksian-kesaksian yang banyak. Kita lihat orang disembuhkan, kanker disembuhkan, ya kan? Ada yang lumpuh berjalan. Itu semua mujizat yang supranatural, yang buta bisa melihat pada zamannya Yesus, yang bisu bisa berbicara, ya, itu semua adalah mujizat dalam arti spesifik, arti yang khusus, yang melampaui akal manusia, melampaui hukum alam, yang pada umumnya manusia mengatakan nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Nah, saudara, mujizat baik dalam arti umum maupun dalam arti spesifik, arti khusus, itu sangat erat hubungannya dengan kuasa Roh Kudus. Sebab kuasa Roh Kudus adalah sebuah dinamit, seperti sebuah bom kecil, seperti sebuah kuasa yang sangat besar, walaupun kecil tapi besar dampaknya, yang bisa melakukan segala sesuatu, mulai dari peristiwa penciptaan. Saudara, kalau membaca kitab Kejadian pasal 1, penciptaan itu sebelum dimulai, Roh Kudus melayang-layang. Ya.
Bapa mencipta, firman, kemudian Kristus hadir di sana sebagai firman yang menciptakan, dan Roh Kudus melayang-layang di cakrawala. Itu menunjukkan kehadiran Roh Kudus ikut dalam penciptaan alam semesta. Begitu juga dalam perjalanan sejarah manusia, dalam keselamatan manusia melalui Yesus Kristus ada 4K, ya. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus. 4K ini pun adalah mujizat yang luar biasa di mana Roh Kudus bekerja. Hingga lahirnya gereja di hari Pentakosta. Gereja pertama lahir di hari Pentakosta pertama. Ketika murid-murid berkumpul 120 orang, kemudian Petrus berkhotbah, ya. Hari pertama itu lahir 3.000 orang percaya. Gereja itu Roh Kudus bekerja. Sampai hari ini, perjalanan gereja misalnya, selama berabad-abad, naik turun abad 1 sampai 4, di abad 1 sampai 4, gereja mengalami aniaya, ya, dan kemudian kita melihat Roh Kudus memelihara gerejanya. Jumlah orang percaya gak berkurang, justru makin bertambah. Mau dimusnahkan justru makin berkembang. Itu perjalanan sejarah gereja. Kemudian abad 5 sampai abad 11, kemudian masuk ke dalam masa kegelapan. Gereja mengalami banyak goncangan, cobaan, serangan, tetap bertahan. Sampai abad ke-16, 15, 17. Reformasi, Martin Luther mengajak kembali kepada Alkitab. Gereja menghadapi tantangan juga dari pihak yang melawan reformasi. Tapi bertahan. Sampai hari ini kita melihat abad 20, abad 21. Gereja Tuhan tetap dipelihara. Bertumbuh, berkembang walaupun ada tantangan dan kesulitan. Kenapa? Sebab ada Roh Kudus yang hadir dan bekerja. Yang telah turun sejak hari Pentakosta. Roh Kudus yang bekerja secara terus menerus. Jadi kesimpulan kita, semua kejadian, baik yang mujizat secara umum atau secara spesifik, ada kuasa dan mujizat Roh Kudus di dalamnya. Nah, dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini, kita menghadapi arus deras, tantangan yang sangat banyak, ya, dengan munculnya internet, ya, dengan munculnya AI, artificial intelligence, kecerdasan superficial, ya, lalu komunikasi, lalu berbagai macam sosial media, liberalisme dan lain-lain. Itu semua siap menghanyutkan manusia yang tidak siap melawan tantangan. Ya, siapa saja yang nggak tahan akan hanyut. Untuk itu kita sangat-sangat membutuhkan mujizat dan kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang memberikan pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, di tengah-tengah kondisi di mana manusia kehilangan iman dan harapan. Kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus, kuasa dan mujizatnya. Nah, pertanyaan, untuk mengalami mujizat dan kuasa Roh Kudus, syaratnya apa? Hari ini kita akan belajar bagaimana menerima mujizat dan kuasa Roh Kudus. Itu minimal kita memberikan kita 4 syarat. Yang pertama, mengakui kemiskinan rohani. Mengakui kemiskinan rohani. Hal utama yang menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita adalah kesombongan rohani. Yang membuat kita tanda kutip buta atau tuli, sehingga merasa aku bisa sendiri, aku tidak membutuhkan Tuhan. Aku tidak membutuhkan karya Tuhan karena aku mampu, aku punya pikiran, punya pengalaman, punya hikmat. Ini yang disebut dengan kesombongan rohani. Contohnya adalah jemaat Laodikia yang ditegur oleh Tuhan Yesus karena mereka yang mengaku memiliki segala sesuatu, tapi Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak dingin, tidak panas. Kamu suam-suam kuku dan barang siapa yang suam-suam kuku akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Mari kita baca Wahyu 13 ayat 17. Ya, Wahyu 13:17 sudah ada ayat di sana, 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Nah, istilah melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang itu bukan secara fisik, bukan secara materi. Karena orang Laodikia memang kaya. Mereka memiliki segala sesuatu secara materi, secara fisikal. Teguran Tuhan Yesus ini adalah teguran soal apa? Spiritual. Secara spiritual, rohani kamu melarat. Kamu malang, kamu miskin, buta dan telanjang. Sebab engkau merasa, aku sudah kaya, aku bisa, aku tidak membutuhkan Tuhan. Itu yang Yesus bilang, kamu suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Aplikasinya apa? Permisi tanya, apakah ada dosa atau pelanggaran yang menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja dengan bebas dalam hidupmu? Saya tidak tahu. Masing-masing kita harusnya belajar introspeksi. Ya. Baik itu dalam pikiran, baik itu dalam hati, baik itu soal karakter, baik itu soal tanggung jawab, baik itu soal aspek-aspek lainnya. Ada gak hal-hal tertentu yang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Hanya saudara yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi marilah malam ini kita belajar introspeksi diri. Kesadaran dan pengakuan dosa adalah langkah pertama untuk menerima kuasa dan mujizat dari Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 mengatakan, barang siapa yang mengaku dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah setia dan adil yang akan mengampuni segala kesalahan kita. Tapi Yohanes mengatakan, ketika engkau merasa aku tidak pernah berdosa, aku tidak salah, aku tidak berdosa, kamu mungkin sedang berdusta dan menipu diri sendiri. Jadi mari kita belajar bersama-sama tahap pertama, langkah pertama untuk menerima kuasa dan mujizat Roh Kudus adalah mari kita mengakui segala kekurangan kita. Mari kita mengakui, sadar atau tidak sadar, mungkin ada kesombongan rohani ketika kita merasa aku bisa, aku mampu, ya, lewat pikiran, hikmat dan apapun yang aku punya hari ini. Mari setiap hari kita merasa, aku butuh Tuhan, aku gak bisa kalau gak ada Tuhan, aku gak bisa kalau ada yang menopangku. Nah itu tanda baik, artinya kerendahan hati dan mengakui perlunya Tuhan. Nomor 2, apa syaratnya untuk menerima kuasa dan mujizat Roh Kudus? Pertobatan dan pembaharuan. Kesadaran dan pengakuan dosa haruslah diikuti dengan pertobatan dan pembaharuan. Jika tidak, pengakuan tersebut tidak ada efek yang berguna. Jadi kalau cuma, ya aku sudah ngaku dosa, aku sudah ngaku kesalahan, stop di situ gak ada gunanya. Kita harus melanjutkan dengan apa? Langkah pertobatan dan pembaharuan. Pertobatan artinya apa? Berbalik arah. Kalau dulu misalnya ke arah timur, sekarang barat, 180 derajat. Dulu menuju kegelapan, sekarang menuju terang. Ada perubahan arah, itu pertobatan. Ngaku saja gak cukup, kita perlu berubah. Kita perlu bertobat, diperbaharui. Istilah pembaharuan artinya tekad. Menanggalkan kegelapan dan hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Efesus 5, 8-9, 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah ini 3 hal yang kita harus cek. Apakah saya sungguh sudah bertobat dan berubah? Maka bertanyalah pada diri sendiri, apakah saya berubah makin baik, makin benar, makin adil? Sebab anak-anak terang, orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya, harus melahirkan 3 hal ini. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah aplikasinya apa buat kita? Apakah ada hal-hal tertentu dalam hidupmu yang perlu diubah menjadi baru? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara, saudara yang tahu, Tuhan tahu. Kalau dibandingkan 1 tahun lalu bagaimana? Dibandingkan dengan 2 tahun lalu bagaimana? Bandingkan dengan diri sendiri, jangan pernah bandingkan dengan orang lain.
Saudara bandingkan dengan orang lain, kalau saudara merasa lebih hebat, saudara jadi sombong. Kalau saudara bandingkan dengan orang lain, saudara merasa kurang, saudara jadi minder. Akhirnya jadi gak mau lakukan apa-apa. Dua-dua hal gak baik. Bandingkan dengan dirimu sendiri. Dibandingkan dengan tahun lalu saya bagaimana ya? Dibandingkan dengan 2 tahun lalu saya bagaimana ya? Dibandingkan dengan 5 tahun lalu saya bagaimana ya? Atau dibandingkan pada pertama jadi orang Kristen, sampai hari ini mungkin 10 tahun, 5 tahun. Apakah saya berubah makin baik, makin benar, dan makin adil? Nah ini yang menjadi PR kita masing-masing. Kalau mau menerima kuasa dan mujizat Roh Kudus. Belajarlah rendah hati dan mohon Tuhan memperbaharui hidupmu. Itulah langkah kedua untuk menerima kuasa dan mujizat Roh Kudus. Gak ada pilihan. Sebab Roh Kudus akan bekerja lebih efektif pada anak-anak Tuhan yang siap hidup baru dan diperbaharui. Yang ketiga, berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman adalah langkah ketiga untuk membuka keran mujizat dan kuasa Roh Kudus. Jadi Tuhan sudah siapkan berkat. Ya, tinggal dicurahkan atau tidak. Itu kuncinya ada keran berkat. Kalau kita membayangkan seperti sebuah keran air yang besar. Nah untuk membuka keran itu butuh apa? Butuh doa dengan iman. Ya. Keran mujizat dan kuasa Roh Kudus agar dia melakukan hal supranatural yang melampaui akal kita. Tanpa doa yang serius dan tanpa iman yang sejati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus seolah-olah tidak akan tergerak untuk bekerja secara ajaib. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat 24. Injil Yohanes 16 ayat 24. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ini perkataan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegur murid-murid yang masih ragu, yang tidak sungguh-sungguh percaya. Yesus bilang, kamu harus berani, siap, serius, mintalah dalam namaku. Ingat, dalam namaku berarti dalam nama Yesus Kristus. Bukanlah jampi-jampi. Bukanlah hanya kata yang diucapkan dalam nama Yesus, berarti kamu harus ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 7, Yesus mengatakan apa? Tinggallah di dalam aku, itu dalam nama Yesus. Dan tinggallah di dalam firman-Ku, ini dua, arti dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, kita meminta dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, itu bukan hanya ungkapan keluar dari mulut, harus tanya diri sendiri. Aku sudah tinggal dalam Kristus dan firman-Nya sudah tinggal di dalam aku belum? Sebab Yesus berjanji di Yohanes 15 ayat 7, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja, kamu akan diberi. Sepertinya, wow, ini kunci ya, ini rahasia ini. Minta apa saja, kita ingat ujungnya, minta apa saja bakal diberi. Juga di sini, minta apa saja akan diberi. Tapi kita lupa atasnya. Tinggal di dalam Kristus. Dan firman Kristus tinggal di dalam kamu. Seperti air di dalam ember, ember di dalam air. Kalau sumur, air, saudara taruh ember ke dalam sumur itu, air di dalam ember kan. Tapi pada saat yang sama, ember juga di dalam air. Itu artinya apa? Kita dan Kristus ada sebuah hubungan erat yang tak terputus. Yang menyatu, bersatu erat dengan Kristus dan firman-Nya. Kalau saudara mengerti itu, mintalah apa saja, kamu akan diberi. Bisa gak minta apa saja? Let's say, Ci Sylvie bilang, saya mau 10 million US dollar. Dikasih gak kira-kira? Kenapa? Gak masuk akal. Kan minta apa saja, ya kan? Bisa gak minta, kayak Cisanti misalnya minta apa?
Kembali awet muda seperti usia 20 tahun. Bisa nggak segitu? Kan minta apa saja. Ko Iko minta apa misalnya? Ko Iko mau minta apa kira-kira? Hah? Kalau dibilang minta apa saja kamu akan diberi, minta apa saja? Minta sehat gak mati-mati, usia 150 tahun masih jalan di bumi ini. Lili mau minta apa? Istana. Shirley mau minta apa? Kita cuma lebih fokus kepada minta apa saja, ya, mujizat, kuasa dan sebagainya. Tapi kita lupa di atasnya apa? Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Jadi kalau permintaan saudara tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan, saudara nggak mengalami mujizat. Tapi apa yang saudara minta adalah saudara pakai dan saudara lakukan atau saudara kerjakan atau saudara miliki dalam konteks, dalam Kristus dan dalam firman-Nya, Tuhan akan memberi. Sebab itu adalah kehendak Tuhan. Sebab kehendak Tuhan tidak lepas dari kebenaran firman-Nya. Jadi ayat ini jangan di-abuse seolah-olah, saya bisa minta apa saja dalam nama Yesus. Saya sebutkan 1000 kali dalam nama Yesus, ya kan? Main jackpot 1000 kali kalah, saudara tetap kalah aja kan. Saudara jangan ke Vegas ya, lalu mengatakan dalam nama Yesus, kamu pasang angka-angka judi ya tetap aja saudara kalah. Ya jangan marah sama Tuhan. Kenapa gak dijawab lah? Saudara gak di dalam firman. Ya, saudara benci dengan seseorang, jangan berdoa supaya dia disambar petir atau ditabrak mobil. Ya jelas gak digenapi lah. Karena apa yang saudara minta di luar kebenaran firman. Saudara nangkep. Jadi berdoa dengan iman. Artinya kamu percaya apa yang kamu minta itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Ada banyak contoh dalam sejarah yang menunjukkan bahwa doa orang benar besar sekali kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar. Saudara ini sejajar juga, betul nggak? Nggak dibilang doa orang yang hebat, enggak. Atau doa orang yang panjang-panjang doanya ya. Doa orang yang tekun, berlama-lama, bukan. Atau doa yang puasa berhari-hari, enggak. Doa orang yang benar, berarti hidup benar. Hidup benar berarti sesuai apa? Kebenaran firman. Ini sejajar saudara semua. Dan itu besar kuasanya. Misalnya kita lihat kesaksian para rasul. Kesaksian bapak-bapak gereja. Mengalami banyak mujizat dan kuasa. Tapi semua yang mereka alami itu diminta sesuai dengan apa? Kebenaran firman. Penginjilan dunia. Berbagai krisis yang terjadi di muka bumi ketika orang-orang benar, orang-orang percaya berdoa dengan serius, terjadi mujizat. Dan mungkin juga kesaksian-kesaksian pribadi, termasuk kesaksian saudara. Kalau mau kesaksian, betul nggak? CCV mengalami, banyak orang mengalami. Dan apa yang diminta itu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan untuk keserakahan diri, bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kenikmatan dunia, bukan membuat saudara lebih jauh dari Tuhan, membuat saudara lebih sombong dan merasa lebih hebat dari orang lain, dan membuat saudara kemudian apa? Menjadi batu sandungan, bukan menjadi kesaksian yang memuliakan Bapa di sorga. Itu sangat-sangat penting. Nomor 4, yang terakhir. Syarat terakhir untuk mendapatkan kuasa dan mujizat Roh Kudus, mencari dan melakukan kehendak Bapa. Langkah ini adalah langkah terakhir untuk mengalami mujizat dan kuasa Roh Kudus. Perhatikan, tanpa ketaatan kepada kehendak Bapa di sorga, tidak mungkin kita mengalami kuasa dan mujizat Roh Kudus. Lihat Matius 6:33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah berarti sesuatu yang berhubungan dengan apa? Pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Sebab Yesus mengajar kita berdoa, Bapa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Yesus datang ke dunia, dikatakan, lihat kerajaan Allah di tengah-tengah kamu. Kehadiran Yesus Kristus di dunia untuk apa? Memperluas kerajaan Tuhan.
menyatakan kerajaan sorga di bumi ini seperti di sorga. Itu doa. Dan setelah kita diselamatkan, kita diminta untuk memiliki pikiran yang sama. Jadi kalau hari ini kita masih hadir di muka bumi ini, masih hidup di muka bumi ini, masih berfungsi di muka bumi ini, harus dikaitkan dengan kerajaan sorga. Itu sebabnya dikatakan, carilah kerajaan sorga. Apapun yang kamu lakukan, mau bekerja, ya, cari uang, mau bisnis, mau sekolah, apapun yang kita lakukan di bumi ini, ingat, harus selalu dikaitkan dengan kerajaan sorga. Tanya Tuhan, apakah aku hadir di dunia ini? Kalau Tuhan beri aku panjang umur, sehat, pendidikan di Koiko 150 tahun gak mati-mati, tapi kalau kehadirannya tidak memperluas kerajaan sorga, no use. Istilah sampah itu bukan berarti bau. Istilah sampah itu bukan berarti sudah kadaluarsa. Istilah sampah itu bukan berarti sisa-sisa. Tapi istilah sampah artinya apa? Gak ada gunanya walaupun kamu indah, kaya, ya, sukses, punya segala bintang, jasa, piala. Tapi kalau tidak ada gunanya untuk kerajaan sorga, itu sama dengan sampah di mata Tuhan. Ya begitu seriusnya kerajaan sorga di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus mengatakan, carilah dahulukan. Nomor 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman-Nya yang tanpa salah itu. Maka segala sesuatu akan bukan diberikan lagi, ditambahkan. Ditambahkan kepadamu. Nah, konteks dari Matius 6 waktu Yesus menegur murid-murid itu adalah karena mereka khawatir. Khawatir gak cukup makan lah, khawatir lapar lah, khawatir gak ada pakaian lah, khawatir inilah, khawatir itu. Yesus mengatakan jangan kamu khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kadang-kadang kita khawatir kita cari apa? Kerajaan dunia dulu. Ya kan? Kita dahulukan dunia, kita dahulukan materi, kita dahulukan dulu perut, kita dahulukan dulu kecantikan, kita dahulukan dulu semua hal yang berhubungan dengan duniawi dan materi. Baru nanti ada sisa, ya Tuhan, sekarang untuk kamu ya Tuhan yang sisa-sisa. No, Tuhan bilang balik, cari dahulu kerajaan Allah. Maka apa yang kamu khawatir tadi? Sehingga kamu habis begitu banyak tenaga, pikiran, energi untuk mengejar itu. Aku tambahkan kepada kamu. Nah ini membutuhkan apa saudara? Iman. Tanpa mata iman, gak bisa. Kamu membutuhkan iman untuk bisa melihat Tuhan, aku yakin kamu gak pernah bohong. Aku yakin kamu gak pernah dusta. Aku yakin firman-Mu tidak pernah salah. Kalau aku hari ini mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Maka semua yang aku khawatirkan itu Tuhan. Tuhan bukan saja cukupkan, tapi tambahkan. Izinkan saya tanya, apakah ada kekhawatiran atau ketakutan yang membuat saudara terhadap Tuhan itu ragu? Terhadap janjinya kamu ragu? Lalu hitung-hitungan dengan Tuhan? Atau saudara lalai dan lupa mengutamakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya? Sekali lagi saya tidak tahu, hanya kamu yang tahu. Ya, tapi ingatlah, itu adalah penghalang dari kuasa dan mujizat Roh Kudus. Keraguan kamu, kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, ya, transaksional kamu, Tuhan lakukan ini dulu, aku lakukan itu. Jangan coba negosiasi dengan Tuhan, sebab firman-Nya tidak akan diubah. Prinsip rohani tidak akan diubah. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya sama. Kalau dia katakan A, B, hukum rohani tidak bisa dikompromi dan tidak bisa negosiasi. Sebab dia adalah Tuhan yang absolut dan mutlak. Maukah hari ini saudara bertekad setia dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, tanpa sungut-sungut, tanpa mengeluh, tanpa hitung-hitungan, dan tetap mengutamakan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, maka Roh Kudus akan melakukan jauh lebih besar, itu artinya menambahkan, itu mujizat, jauh lebih besar yang bisa kau doakan dan pikirkan. Efesus pasal 3:20, itu mujizat.
kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, itu lebih besar dari apapun yang bisa kita minta dalam doa, apapun yang bisa kita pikirkan di otak kita. Yang tidak pernah saudara pikirkan, itu akan diberikan kepadamu ketika engkau sungguh-sungguh menomorsatukan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari saudara, menyambut Pentakosta 2 hari lagi. Saya mengajak kita semakin giat dan semakin berkobar-kobar, berapi-api dalam melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan. Itu Roma 12 ayat 11. Dan Yesus bilang, sebelum malam tiba, mari kiranya kita semua dipakai Tuhan. Sebelum malam tiba artinya apa? Selagi ada kesempatan. Yesus bilang, kalau malam tiba, tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Sebab sekarang masih siang, artinya kita masih diberi hidup, kita masih diberi nafas, kita masih diberi waktu, kita masih diberi segala yang kita butuhkan. Mari kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Sebab malam tiba yang kita tidak tahu. Ketika Tuhan tutup kesempatan buat kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat bekerja lagi. Amin. Mari berkobar-kobar makin giat untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Selamat menyambut hari Pentakosta. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Tinggal di dalam kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk janji setiamu. Terima kasih Roh Kudus Engkau mau diam di dalam kami. Menghibur, menguatkan, membimbing, mengingatkan. Supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tidak salah pilih, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Oh Tuhan, kami sudah belajar syarat-syarat mendapatkan kuasa dan mujizat Roh Kudus dalam hidup kami, agar namamu dimuliakan, agar kerajaanmu dibesarkan, agar banyak orang diselamatkan dan diberkati Tuhan. Pakai kami menjadi alat yang berguna semasa nafas di kandung badan. Kami bertekad setiap hari diperbaharui oleh Tuhan. Kalau ada hal-hal tertentu dalam pikiran, dalam hati, dalam tutur kata, dalam tindak tanduk kami yang berdosa dan melawan firman-Mu, ya Tuhan ampuni kami. Kuasa darah-Mu basuh kami sekali lagi. Dan kami mohon ya Tuhan, tolong kami berubah arah, tolong kami bertekad diubahkan makin hari, makin benar, makin baik, makin adil di dalam segala sesuatu yang kami lakukan di muka bumi ini. Tambahkan iman kami supaya waktu kami berdoa, kami tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal di dalam kami. Dan tolong kami ya Tuhan, ketika kami tidak hitung-hitungan, tidak ragu, tidak khawatir, dan tidak takut menghadapi apapun persoalannya, kami mengutamakan kerajaan-Mu dan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu Engkau sudah menjanjikan, bahkan menambahkan, melimpahkan mujizat dan kuasa Tuhan, berkat Tuhan, melampaui apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Genapkanlah janji firman-Mu untuk kami sekalian. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.